I got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom Ibu Bapak dan teman-teman serta ibu sekalian. Saya Arif Awas dari kelas Eklesiologi Kepulauan 1A akan mempresentasikan apa yang saya pahami dari buku yang saya dapatkan. Topik yang saya dapatkan adalah Roman Katolik Eklesiologi. Yang saya pahami dari tulisan Richard Lennon, beliau mengatakan bahwa mensosialisasikan karakter yang dicintai atau dibenci yang secara luas dapat membuat para aktor cenderung terkurung dalam ego bayang-bayang mereka, yang membuat mereka terbatas dalam karir dengan satu peran saja. Meski ditekankan pada otoritas yang menimbulkan pandangan miring tentang gereja, dominasi pendekatan tersebut membuka fakta tentang eklesiologi Katolik Roma. Sampai saat ini hanya sedikit bukti tentang eklesiologi, karena banyak sejarah Katolik melibatkan kritikan mengenai aspek struktur gereja, tidak hanya menjadi pokok profesi gereja, namun juga pada ajaran para uskup. Ini bukan berarti kalau umat Katolik menganggap gereja mereka sebagai salah satu politik, kecuali mungkin salah memahaminya. Hal ini gereja Katolik menutup dasar yang kuat dalam prinsip eklesiologi yang sudah pernah ada. Ini berarti penekanan pada Yesus sebagai pendiri gereja untuk keselamatan atau untuk gereja bebas kontrol dari siapapun. Kepastian pendirian gereja oleh Yesus menjadikan wewenang kepada Petrus untuk mendasari pembelaan kepuasan yang lebih dari 1 milenium, yang ditegaskan sebagai tanggapan dan tantangan dari gereja timur. Hak dari gereja terhadap paus yang menolak banyak otoritas gereja karena bertentangan dengan Injil dan pencerahan dari para filsuf yang memperjuangkan kekuasaan yang tinggi akal dalam individu atas iman dan lembaga. Kemudian ada lagi salah satu tokoh yang memaparkan pemahamannya, yaitu Macaulay. Ia mengatakan bahwa seorang Katolik menulis tidak ada dan tidak pernah ada di bumi suatu karya kebijakan manusia yang betul layak diperiksa seperti Gereja Katolik Roma Kepausan, tetapi tidak membusuk, tetapi penuh dengan kehidupan yang sangat mudah, melengkapi penekanan pada gereja sebagai kesadaran unik Allah untuk keselamatan manusia adalah rasakan pada hak gereja untuk bebas dari kendali otoritas sekuler. Isu tersebut menjadi masalah besar pada konversi abad pertengahan antara Paus dan Kaisar, mendapat dorongan baru ketika gagasan tentang gereja sebagai masyarakat sempurna yang berkembang setelah reformasi. Kesempurnaan dalam konteks ini bukan mengenai moral, daripada kelengkapan, dengan kata lain gereja komponen, dengan kompetensi yang diberikan Tuhan untuk mengatur dirinya tanpa campur tangan negara, mengimbangi nilai masyarakat sempurna sebagai alat untuk mempertahankan integritas gereja merupakan dua hal yang merugikan. Pertama, memperparah kesulitan gereja dalam menemukan tempat dari dalam bukan di atas. Lanskap sosio-politik yang berubah dengan cepat. Kedua, gagasan tentang masyarakat sempurna yang terkait dengan model feudal di mana keteraturan berasal dari hubungan tetap di antara kelompok-kelompok yang tidak setara. Hal ini memperkuat pembagian antara gereja penggagas yang terdiri dari para uskup dan gereja pembelajar yang terdiri dari orang-orang lain.